Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat audiens sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan narasi interaktif melalui video podcast saya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatahillah, mahasiswa yang sedang mengambil KPM DR Medsos YIL Langsa, yang mengambil tema moderasi beragama dan implementasinya di Aceh dengan judul Islam Moderat sebagai Fasilitator Perdamaian Umat. Berbicara tentang Islam moderat adalah sesuatu yang mungkin masih terdengar langka bagi sebagian kalangan. Begitu pula dengan beberapa istilah lain seperti Islam Nusantara, Nahdiyin, dan Muhammadiyah. Moderasi Islam atau dalam istilah para fuqaha sering disebut sebagai Islam wasatiyah telah menjadi arah pemikiran Islam yang signifikan belakangan ini. Realita yang berkembang dewasa hari ini bahwa Islam sering menjadi tuduhan dalam setiap peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh personal muslim atau berbagai pihak yang mengaku dirinya muslim. Namun langkah perbuatan yang diambil justru bertentangan dan tidak sesuai dengan konsep keislaman yang ada. Dalam penggunaan istilah Islam wasatiyah, kata wasat terdapat indikasi yang menunjukkan jati diri umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik karena berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, dan tidak mengurangi baik dalam hal akidah, ubudiyah, dan muamalah. Namun di sisi yang lain, di mana kita sedang berada di era modernisasi sains yang menuntut tumbuhnya semangat komersialisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, tak terkecuali sisi-sisi kehidupan beragama, di mana hal ini sudah menjadi sebuah kewajaran karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari perputaran roda ekonomi. Maka konsep ini sangatlah berdekatan dengan sisi Islam moderat, karena dalam dunia Islam bukan hanya bicara soal ubudiyah, sufiyah, tapi juga muamalah. Sebab di dalam muamalah kita diajarkan tentang tata cara berkehidupan, tidak terkecuali tentang bersosial masyarakat. Islam moderat menggunakan konsep toleransi, damai, dan kultural, sehingga mampu membawa Islam yang dipandang tidak kaku dalam memaknai Al-Quran dan bersikap toleran terhadap budaya setempat. Hal ini sangatlah selaras dengan misi agama Islam, yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Terlebih jika kita melihat sendiri di daerah Aceh, implikasi Islam moderat sudah banyak menyentuh berbagai kalangan tokoh agama, ditambah terbitnya buku Paradigma Islam Wasatiyah yang ditulis oleh Dr. Zulkhairi MA. Beliau merupakan salah satu dosen UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Agustus 2020 lalu. Di dalam buku tersebut tertuai narasi-narasi yang menjadi ingatan kolektif banyak orang. Karya tersebut mendapat respon positif bagi muslim di tanah air, didukung oleh figur peran utama buku tersebut, yaitu Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab atau yang kerap disapa Tusub Jenib, seorang tokoh ulama muda di Aceh yang telah banyak memberikan sumbangsi edukasi baik dari karya tulisan maupun di berbagai mimbar intelektual di tanah air. Terbitnya buku tersebut menjadi sebuah gerbong besar terhadap perkembangan Islam moderat di Aceh dan membuka peluang sebesar mungkin bagi implementasinya di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadikan Aceh sebagai daerah penerapan Islam yang berkonsep moderat, yaitu bersikap adil di antara berbagai pilihan ekstrim, tidak menyalahkan, mencaci, menghardik, dan memilih jalan tengah pada tiap persoalan yang ada. Maka dalam keadaan ini, kita berharap Islam moderat mampu menjadi lokomotif bagi perdamaian muslim dunia dan menjadi salah satu alternatif dari banyaknya polemik furu'iyah yang selama ini sangat sering bergelut untuk mendapatkan sebuah pengakuan kebenaran dari publik.
Sebab klaim kebenaran mutlak secara sepihak bukanlah bagian dari konsep kehidupan umat Islam. Sebagaimana pernyataan A'immatul Arba'ah atau imam yang empat yang levelnya mujtahid mutlak. Mereka mengatakan setiap ijtihadku adalah sebuah kebenaran yang ada kemungkinan salah. Maka jika mereka menemukan pendapat dengan dalil yang lebih kuat, mereka akan mengikuti pendapat tersebut. Dari fenomena ini kita belajar bahwa bersikap adil dan bijaksana mampu membawa perdamaian dan menjauhi dari retaknya hubungan silaturahim sesama muslim yang disebabkan dari berbedanya pandangan fikih dalam Islam. Maka bijaklah dalam beragama, karena Islam cinta perdamaian. Bahkan Nabi menyebutkan al-ikhtilaful ummati rahmah. Ikhtilaf ataupun perbedaan dari umatku itu mendatangkan sebuah rahmah. Maka jangan jadikan hal tersebut sebagai pertikaian dan konflik sesama umat muslim. Salam literasi, mahasiswa edukatif, Islam perdamaian abadi. Kafana wa kafakum hadza insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.